Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman semuanya, mari kita bersyukur terlebih dahulu mendahului perjumpaan kita dengan senantiasa melafalkan Alhamdulillahirabbil alamin sebagai wujud kita mendermakan seluruh jiwa dan raga kita untuk selalu tunduk dan taat, sekaligus juga berterima kasih, dan itu sangat layak kita ucapkan sebagai makhluk yang sangat terbatas. Tidak lupa selawat salam dipanjatkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Tentu yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, Pak Ketua Bawaslu RI, ada Pak Rahmat Bagja, beserta seluruh pimpinan Bawaslu Republik Indonesia. Kemudian juga yang kami hormati pula Pak Muhammad Amin selaku Ketua Bawaslu Jateng, beserta seluruh anggota Bawaslu Jawa Tengah. Kemudian juga ada teman-teman kami, seluruh Bawaslu Kabupaten Kota yang ada di Jawa Tengah. Dan tidak lupa kami juga menyapa teman-teman kami yang ada di Cilacap, seluruh jajaran pimpinan, ada Korsek dan juga teman-teman staf sekretariat yang tentunya menjadi daya dukung kesuksesan setiap agenda-agenda kerja kami. Sahabat Bawaslu, tentunya kami juga menyapa teman-teman semuanya yang mempunyai laku konstruktif dalam segala hal, baik dari ide, gagasan, sampai kemudian aksi-aksi nyata. Teman-teman, sahabat Bawaslu yang kami hormati, yang kami banggakan, tidak lupa juga kami juga menyapa Bapak Bupati, Pak Samsul Aulia Rahman bersama Ibu Wakil Bupati, dengan segala hal yang sudah diberikan kepada kami, fasilitas, kami ucapkan terima kasih atas dukungan Pak Bupati beserta seluruh jajaran pemerintah daerah Cilacap. Kami masih berdiri tegak di sini dengan segala fasilitas yang diberikan. Baik, teman-teman, sahabat Bawaslu yang ada di rumah, ini waktu yang sangat singkat, namun kita mencoba supaya waktu yang singkat ini bisa bermakna lebih padat. Di era yang tentunya sangat terbuka ini, kita membangun satu konteks di mana bulan Ramadan adalah bulan keberkahan, yang itu menjadi momentum bagi semua orang. Tidak terkecuali bagi kita sebagai penyelenggara pemilu, atau dalam diksi-diksi yang lain diartikan sebagai pekerja demokrasi. Momentum puasa sebagai arena untuk terus bergerak, bertransformasi, merefleksikan diri, sampai kemudian mengajukan nalar-nalar yang konstruktif tentunya untuk terus mengibarkan bahwa Bawaslu sebagai media spektrum penting di dalam pembangunan demokrasi Indonesia, atau khususnya di Kota Cilacap, mempunyai akar yang kuat untuk berkembang terus menjadi satu-satunya lembaga yang terpercaya, sekaligus juga satu-satunya lembaga yang mampu mengawasi, dan itu diamini juga oleh seluruh teman-teman peserta pemilu ataupun penyelenggara pemilu yang ada di samping kanan kiri kita. Baik, sahabat Bawaslu semua, mari kita mencoba lari sedikit bagaimana derita fenomenologis dari puasa ini mampu memberikan dampak yang nyata bagi kehidupan alam demokrasi. Ada beberapa catatan penting yang kiranya bisa kita bagi dengan sahabat-sahabat semuanya.
Dalam konteks sosial politik di Indonesia, puasa sebagai media berlatih kita selama bulan Ramadan ini tentu mempunyai korelasi yang nyata, bagaimana membangun demokrasi yang berkeadilan. Ini bisa kita lihat bahwa transformasinya ketika etika pribadi di dalam konteks puasa menjelma menjadi etika publik. Kenapa demikian? Karena puasa sebagai ibadah yang sangat-sangat rahasia dan itu hanya pribadi dan Tuhan yang tahu, mampu dijelmakan dalam konteks sosial politik. Sehingga nalar yang dibangun itu bukan tentang kecemasan, tetapi tentang kebahagiaan. Bagaimana setiap individu mampu memancarkan etika yang didapatkan pada fase-fase di bulan Ramadan ini berupa puasa. Bagaimana dia bertanggung jawab langsung terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Baik di saat banyak orang ataupun di saat sendirian, jiwanya selalu terikat dengan Tuhan. Kemudian lari dalam konteks sosial. Orang-orang yang semacam itu kemudian diuji publikkan dalam etika sosial. Harapannya puasa mampu mentransformasikan setiap individu-individu yang menjalaninya, yang beretika itu lari kepada ruang publik. Sehingga ruang publik itu tidak dijejali dengan orang-orang yang bebal, tetapi dijejali dengan pribadi-pribadi yang luhur karena sudah mampu mentransformasikan nilai-nilai bulan puasa atau dalam hal ini nilai-nilai puasa dalam konteks sosial maupun politik. Baik, sahabat Bawaslu, ada beberapa catatan krusial yang ingin kita bagi dengan teman-teman semuanya. Tentu ini bukan satu hal yang absolut. Kami juga menerima saran dan kritik, kalaupun kemudian ada hal-hal yang perlu diskusikan, sahabat Bawaslu bisa datang secara langsung ke kantor kami, bertemu dengan kami untuk berdiskusi lebih jauh terhadap hal itu, dan memang kami menyediakan ruang untuk bisa menghasilkan hal-hal yang sempurna dari nalar-nalar yang riuh dari diskusi tersebut. Dan sahabat Bawaslu juga bisa membuka tabir publikasi kami. Kami juga banyak melakukan publikasi juga supaya teman-teman mempunyai khazanah yang banyak dalam konteks demokrasi lokal. Bisa dibuka di Bawaslu cilacap.go.id. Di situ banyak karya-karya dari kami untuk bisa menjadi asupan gizi bagi sahabat-sahabat Bawaslu. Kembali kepada soal yang ingin kita berbagi dengan teman-teman semua. Pertama, puasa adalah sebagai lahan kita untuk berlatih melakukan pengendalian diri. Demokrasi seringkali rusak ataupun dirusak karena nafsu kekuasaan dan keserakahan. Jadi puasa sebagai momentum individual di mana orang setiap person itu dilatih untuk menjaga segala sesuatu. Norma yang sebelumnya dimungkinkan untuk dilakukan, kayak kita suka ngopi di pagi hari, ada sarapan pagi, kemudian di sore hari kita bisa menikmati sebelum maghrib tentunya bisa menikmati pisang goreng. Itu hal-hal yang lumrah. Tapi ketika kemudian masuk di bulan Ramadan, itu menjadi alat pengecualian agar ditunda. Maksudnya adalah ketika kemudian setiap orang ketika ingin masuk dalam relung demokrasi, tentu dalam hal ini ada demokrasi yang sifatnya prosedural, setiap orang yang menjelma di dalam partai politik mempunyai daya tahan yang kuat di dalam melakukan pengendalian diri. Karena ketika masuk di arena, maka semua mempunyai aturan main. Bisa dibayangkan Sobat Bawaslu, ketika Anda berada di satu lapangan, di situ pasti ada yang menonton, ada yang bermain, ada yang kemudian menjadi wasit, dan tentu pula ada yang menyelenggarakan.
kesemuanya itu tidak mungkin hadir ujug-ujug secara sirkuler kemudian itu tiba-tiba ada, tetapi itu diadakan. Karena diadakan, maka semua orang yang masuk ke arena itu harus diberikan bekal aturan main. Supaya tadi, yang main juga menikmati permainannya, merasakan strateginya, tepat atau tidak. Yang melihat pun juga sama. Maka setiap orang berhak untuk melaksanakan aturan main. Dan di dalam aturan main itu jelas mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Sehingga maksud kami adalah ketika etika sosial itu yang dihuni tadi oleh pribadi-pribadi yang beretika, maka keinginan untuk menyumbat demokrasi, misal dengan money politik, tertahan dengan sendirinya karena mempunyai penguasaan diri yang kuat, pengendalian diri yang kuat. Tentu ini bukan bukan barang yang mudah untuk diwujudkan, tapi kami optimis bekal puasa yang kita laksanakan ini menjadi corong sekaligus juga menjadi alat uji publik yang baik untuk kemudian mendatangkan kemanfaatannya dan itu berdampak tidak hanya hari ini tetapi kemudian sampai tahun-tahun berikutnya terlebih masuk di ruang tahun-tahun politik. Maka demokrasi sebagai ruang kosong ini harus diisi oleh pribadi-pribadi yang beretika sehingga ketika masuk ke lapangan sudah masuk di masa tahapan yang masuk adalah mereka yang paham aturan. Karena paham, maka kecenderungan daya tolak untuk melanggar akan lebih kuat. Tidak lupa, peran serta dari masyarakat juga sangat berpengaruh. Artinya mewujudkan konteks demokrasi yang berkeadilan tanpa kehadiran masyarakat pun juga akan terasa ansih. Semuanya akan indah pada waktunya ketika kemudian satu dengan yang lainnya terkait dan itu mempunyai perasaan yang sama, bagaimana kemudian demokrasi yang kita agung-agungkan selama ini bermanfaat dan tentunya menuju kepada keadilan yang lebih sejahtera. Bapak Ibu semuanya, sahabat Tawaslu, jadi pertama puasa sebagai latihan pengendalian diri, tadi kita sudah bercerita banyak bahwa demokrasi yang diterjemahkan sebagai kepatuhan terhadap hukum dan etika harus diterjemahkan di atas kepentingan pribadi. Kemudian yang kedua, konteksnya adalah kesetaraan di hadapan Tuhan dan juga hukum. Yang kita inginkan sebagai manusia yang tentunya dimensinya sangat banyak, maka saat kita berpuasa, semua orang kaya, orang-orang yang miskin, orang dungafa, pejabat, rakyat, itu mempunyai waktu yang sama, mempunyai resonansi yang sama. Sehingga kemudian karena sama prosesnya, maka Tuhan menilainya pun sama. Sehingga kewajiban yang sama inilah menjadi nilai kesetaraan dalam fondasi utama demokrasi, di mana setiap warga negara memiliki hak dan juga kedudukan yang sama di muka hukum, atau dalam bahasa hukumnya disebut dengan equality before the law. Sahabat-sahabat Bawaslu, keinginan kita untuk kemudian mewujudkan demokrasi yang berkeadilan harus dibayar tuntas. Caranya adalah kami sebagai penyelenggara tentu menjamin secara hukum bahwa apa yang dilaksanakan, bahwa apa yang kemudian dihasilkan, bahwa apa yang kemudian menjadi sebab akibat di antara banyak hal dalam demokrasi yang sifatnya prosedural, aturan mainnya jelas. Jaminan hukumnya juga jelas. Jadi jangan khawatir sahabat-sahabat Bawaslu di rumah. Ketika ada pelanggaran dan itu memang nyata adanya, kami siap
untuk kemudian menjadi teman yang baik bagi teman-teman semuanya. Ayo kita bersama-sama mendukung hal tersebut dengan berpartisipasi secara aktif, sehingga peran-peran kami terbantukan dengan keberadaan sahabat-sahabat Bawaslu yang ada di rumah. Lain daripada itu, kami juga memberikan catatan penting. Yang terakhir adalah puasa, membentuk integritas dan juga kejujuran. Bagaimana kemudian satu ibadah privat yang itu hanya diketahui oleh kita yang melaksanakan dan Tuhan yang akan menilai, pelaku-pelaku yang semacam itu menjadi sarana pokok penting bagaimana demokrasi yang berkeadilan membutuhkan pemimpin dan juga warga yang berintegritas. Jadi orang yang bertindak jujur meskipun juga tidak ada yang mengawasi. Karena kita juga sama-sama tahu bahwa puasa ini yang menilai adalah langsung dari Yang Maha Kuasa. Korelasinya adalah dalam kita melaksanakan pekerjaan di dalam dunia kerja ataupun dalam dunia pemilu yang sifatnya prosedural, dari sekian banyak kesempatan, tentu sebagai manusia yang beriman, sebagai manusia yang taat hukum, diketahui oleh Bawaslu atau tidak, perbuatan yang tidak baik seperti hanya money politik, tidak hanya ingin, tetapi harus lenyap di muka bumi. Caranya tadi itu, kita harus mempunyai kesamaan persepsi, minimal mau untuk menjaga integritas dan juga kejujuran. Secara gamblang, secara filosofis tentunya, puasa merupakan momentum untuk melakukan revolusi secara spiritual yang mampu memperbaiki kualitas demokrasi dari sekedar prosedur pemilu menjadi sistem yang benar-benar memanusiakan. Itulah harapan saya secara pribadi dan tentunya harapan kita bersama. Ayo kita bersama menjaga kualitas demokrasi dengan membangun etika-etika pribadi yang ditransformasikan menjadi etika di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan juga politik. Kiranya itu sahabat-sahabat Bawaslu semua yang bisa kami sampaikan. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Keselamatan dan keberkahan selalu menyelimuti kita semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.